Halo, aku pernah punya pengalaman ngontrak di salah satu perumahan. Ya, entah tipe 36 atau berapa, pokoknya kecil yang ada ruang tamu, 2 kamar, lalu dapur, kamar mandi, halaman sama garasi mobil dan dikasih gerbang gitu. Nah, itu kan kamar mandinya kecil ya. Jadi aku tuh suka nyuci baju itu di luar gitu. Dan memang kalau di perumahan itu kan ada ininya ya, ada saluran gitu. Ada saluran kayak got kecil gitu, ya kan? Ya, di setiap rumah tuh rata-rata ada salurannya. Nah, kadang eh, aku bertahun-tahun sih ngontrak di perumahan itu gitu kan. Nah, itu tuh nggak jarang, karena aku nyuci di luar, itu air cuciannya aku buang ke jalanan umum gitu, ke jalanan aspal, ya kan. Ada juga ke jalanan apa itu namanya, jalanan yang masih tanah gitu. Nah, bertahun-tahun aku di sana, itu tuh nggak pernah ada yang komplain ya. Waktu aku buang air bekas cucian ke jalanan umum, nggak pernah ada yang komplain. Malah pernah apa itu namanya, maghrib ya, habis maghrib aku nyuci gitu ya, apa bapak-bapak pulang dari musola gitu kan, bareng-bareng gitu rombongan keluar dari musola, turun, terus aku buang air bekas cucian ke jalanan aspal gitu ya. Nggak ada yang komen, nggak ada yang komplain gitu kan. Slay ya, entar ya, mungkin kalau kebanyakan bapak-bapak di sana kan orang kerja semua ya, ada pegawai, ada driver, pokoknya hari-harinya kerja lah, nggak ngejedog di rumah tuh, nggak gitu, kebanyakan kerja. Walaupun istri-istrinya itu banyak yang suka rumpi gosip, tapi bapak-bapak pada kerja. Terus guys, ada kejadian. Jadi sebut aja si A ya. Si A ini beli rumah di satu kampung gitu kan, di kampung ya, bukan di perumahan, di kampung. Nah, dia beli rumah di sana karena alasannya di sana awalnya pas dia beli itu masih sepi guys, kayaknya tenang gitu kan. Ya pokoknya dia beli itu karena kayaknya tenang wilayahnya di situ kan, nggak bising gitu kan, nggak berisik. Nah, dia intinya dia beli rumah lah di situ. Nah, setelah dia beli rumah itu, dia pagar tuh bawahnya tembok, dia pagar tembok tuh panjang, ada kali 20 meter lebih, 25 meter tuh dia pagar gitu kan temboknya. Ya, rumahnya ini lumayan lega gitu kan, halamannya rumahnya lega, halamannya juga lega gitu kan, kanan depan kiri itu tanah kosong ya kan. Nah, pas lagi pengerjaan pagar itu, si tukang nanya gitu kan, A gitu kan, ini saluran airnya di mana gitu. Terus si A ngejawab, terserah gitu kan, terserah Pak RT, karena waktu itu yang ngerjain tembok si A itu Pak RT sama saudaranya tuh, keneknya gitu kan. Nah, kernetnya. Lalu si A kan bilang, terserah Pak RT di mana aja, pasnya di mana aja, bikin apa, bikin salurannya enaknya di mana. Nah, dibuatlah sama Pak RT itu ya, sama tukang itu, saluran di sebelah, di depan bagian kiri kan, ini pintu gerbang, terus tembok ke kanan, tembok ke kiri gitu kan, di bagian kiri pintu gerbang gitu kan. Nah, itu menghadap ke jalan, salurannya menghadap ke jalan. Jadi kalau ada air mengalir dari dalam gitu kan, itu air itu mengalir ke jalan umum, ke jalan umum, ngikutin jalan umum mengalir. Nggak ada satu rumah pun yang terdampak. Nah, nggak ada satu rumah pun yang terdampak air, karena air itu ngalirnya tuh ngikutin jalan. Nah, sama berujung di saluran. Jadi nggak ada satu rumah pun yang terdampak tuh, nggak ada. Nah, punya cerita, jadi si A ini punya tetangga gitu kan. Dia itu rumahnya tuh tusuk sate. Jadi dia rumahnya tusuk sate. Dia beli itu karena dia sendirian. Samping kanannya itu nggak dempet sama tetangga gitu kan. Terus depan kanan jalan, depan jalan terus gitu kan. Nah, dia ada tetangga belakang tuh 2, dempet di belakang 2.
ya kan, dua tetangga, dua rumah, yang bagian ke kanan. Terus bagian ke kiri, nah ada tetangga satu, rumahnya kan dia bentuknya begini kan, jalannya bentuknya nurun sedikit. Nah itu pas turun itu ada rumah satu tetangga. Nah walaupun air ngalir gitu, itu berujungnya ngikutin jalan umum. Sebanyak apapun air itu ngikutin jalan umum dan berujung di saluran. Nah emang depan rumahnya dia itu ada warung. Di depan tetangganya si A ini ada warung gitu kan. Terus mungkin dia juga buat saluran, ya masuknya ke saluran itu. Berarti kan intinya rumahnya nggak terdampak kan, rumahnya si B. Jadi sebut saja tetangga si A itu namanya si B ya. Jadi air yang keluar dari salurannya si A itu sedikit banyak itu mengalir ngikutin jalan, yang kadang-kadang juga ke kiri masuk ke saluran. Yang intinya rumah si B ini lantainya, pelatarannya, apapun lantai warungnya itu sama sekali nggak terdampak. Nah mungkin si B ini risih kali ya, nggak rela gitu kan ya, jalanan umum dikuasain air bekasan si A gitu kan. Nah ini tuh belum sebulan, jadi jalan di depan rumah si A, si B itu panjang tuh, itu muat satu mobil, tapi jarang ada yang mobil yang lewat, cuma 1-2. Itu belum sebulan ini kejadiannya, belum lama ya, jadi belum sebulan lah di aspal. Mungkin masuk udah sebulanan, entah belum sebulan, entah udah sebulanan. Pokoknya belum lama lah. Kalau nggak sebulan, ya belum nyampe sebulan lah. Itu di aspal. Apa udah masuk 2 bulan? Pokoknya belum lama. Itu jalanan depan rumah si A, si B terus sampai ujung gitu, kanan, kiri itu kanan, depan, kanan si A, depan si A itu di aspal ya, di aspal. Nah. Jadi yang mau aku sharing ini bukan masalahnya ya, tapi edukasinya ya, garis bawahin, setiap perbuatan manusia itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Kalau enggak yang bersangkutan, pokoknya akan kembali ke manusia itu sendiri. Kalau enggak ke yang bersangkutan, ke ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, itu tuh kepastian, keniscayaan ya kan. Nah setelah diaspal jadi bagus mungkin jalannya, mungkin si B ini nggak rela kali ya, jalanan utama yang depan rumah dia itu dikuasain air bekasannya si A gitu kan. Padahal rumahnya nggak terdampak. Kalau aku pribadi aku juga pernah ya punya tetangga gitu ya, bekas cuciannya itu ke depan rumah gitu kan, ke depan rumah, pas di depan gerbang rumah aku, tapi nggak masuk. Ya aku selai aja, waktu jalan ya aku tinggal angkat kaki, angkat celana, angkat rok, terus jalan pelan-pelan. Nah terus ya mungkin waktu kalau di perumahan ya, itu waktu di perumahan. Terus yang waktu orang yang aku cerita di awal tadi, aku pernah tuh buang air cucian tuh nggak ada yang komplain. Waktu aku buang ke jalan umum tuh nggak pernah ada yang komplain. Bapak-bapak kayak ibu-ibu, pokoknya tetangga nggak ada yang pernah ada yang komplain. Jadi singkat cerita, mungkin ini belum lama kejadiannya, seminggu ini, mungkin seminggu yang lalu, itu si A ditegur sama siapa? Sama si B ini gitu, sambil bawa tukang tuh dia, mungkin untuk memperkuat komplainannya kali ya gitu ya. Jadi dia bilang ini apa itu, ini basah gitu, katanya jalanan jadi basah. Nah bilangnya banyak yang komplain, padahal cuman dia, tapi bilangnya banyak yang komplain gitu. Padahal jalanan umum ya, siapa yang mau komplain ya kan, udah gitu jarang yang lewat lagi. Pokoknya nggak ada mungkin. Terus tetangga belakang si A juga selai-selai aja gitu kan, emang dia mah jauh kan dari saluran, jadi intinya dia nggak rela tuh si B jalan umum yang depan rumahnya si B itu
kena lewatan air dari saluran si A. Nah, jadi itu rumahnya saluran si A itu sering banget disumpel. Ya, pertama pakai plastik, pakai ciki gitu kan. Nah, tadinya si A tuh nggak mudeng kalau rumahnya disumpel gitu kan, disumpel. Karena si A juga punya akal, punya pikiran, punya nurani kan, gitu kan. Nggak semua air cuciannya itu lari ke ini, lari ke mana? Lari ke siapa? Ke apa itu namanya? Ke jalan raya. Ada juga yang dibuang ke tanah milik si A itu yang samping rumah. Nah, tetap ternyata si B ini mau air itu sedikit, mau air itu banyak, dia tuh nggak rela gitu jalannya kena basah. Padahal nggak kena rumahnya sedikit pun, lantai rumahnya nggak kena sedikit pun. Nah, terus kan dikomplain tuh. Jadi si A bilang sambil bawa tukang gitu kan, ini ya basah gitu, katanya banyak yang komplain gitu. Padahal mah itu nggak ada orang di situ. Jalanan umum, orang punya akal ngapain ngurusin jalanan umum kan. Ya intinya dia nggak rela aja kayak yang tadi aku ceritain gitu. Nah, habis itu, nah si A ini juga punya pikiran, punya akal, punya nurani gitu kan. Nah, pas dikomplain itu ya si A nggak mau bereaksi, selai aja. Si A dengan santai dia bilang, ya itu salurannya yang bikin tukangnya gitu kan. Iya katanya. Terus iya banyak yang komplain ya gitu nih gitu, banyak yang komplain juga kayak gitu. Ya oke. Terus si A jawab oke gitu. Pokoknya si A no reaction. Dia jawab seenaknya dan gak pakai reaksi apapun, udah. Nah itu kan baru seminggu yang lalu, ya kan. Nah si A juga punya otak, punya akal, punya nurani gitu kan. Gimana caranya meminimalisir gitu kan, meminimalisir masalah. Akhirnya si A ini gitu kan, dia kalau nyuci di luar itu jam 2 malam, 3 malam dalam seminggu itu. Jam 2 malam, 3 malam gitu kan, biar nggak ada orang yang ngerasain air itu lewat, air itu ngalir. Terus kalau nyucinya jam 2, jam 3 pagi. Nah, pas jam 5, jam 6 pagi itu kan udah nggak ada air ngalir, cuma bekasan air yang udah mau mengering. Kan begitu ya. Nah, ternyata si B itu tetap nggak terima. Si B itu tetap nggak terima, tetangga si B nggak terima. Lalu apa? Mas, entah siapa ya, nggak tahu kan yang komplain si B. Tahu nggak apa yang terjadi? Salurannya si A ditutup, disumpel permanen pakai semen. Bayangin, ditutup, disumpel permanen pakai semen. Coba, gila ngerinya manusia ya, ngerinya manusia, gila. Dulu awal-awal disumpel pakai plastik, pakai ini, pakai pakai plastik, pakai plastik ciki gitu kan. Jebol sumpel gitu. Nah habis dikomplain itu, walaupun itu si A udah nyuci jam 2, jam 3, yang mana kalau orang keluar tuh pagi jam 5, jam 6 itu kan udah nggak ada air ngalir kan, udah kering, udah mau air, udah nggak ada air ngalir, udah mau mengering gitu kan. Tetap si B tuh nggak terima, kayaknya si B tuh nggak terima. Nah, itu tadi akhirnya itu saluran di tembok si A, di pagar si A disumpel diam-diam. Kayaknya entah malam-malam, entah kapan, pokoknya sorenya itu masih kebuka itu saluran. Besok paginya udah kesumpel permanen pakai semen. Bayangin, gila, ngeri, anjir, tau nggak? Ngerinya manusia ya. Padahal rumahnya si B tuh nggak terdampak sama sekali. Gitu, nggak terdampak. Jadi dia nggak rela gitu kan, air dari saluran si A itu ngelewatin jalan umum tuh nggak rela gitu kan. Ngerinya ya kan. Padahal kan ada RT, ada siapa kek yang bisa mediasi gitu ya. Nah kalau emang nggak sabaran gitu ya. Padahal saat tadi kan si A udah mau meminimalisir masalah gitu ya. Dia nyuci pagi-pagi buta jam 2, jam 3 supaya nggak ada yang merasakan dan melihat air ngalir gitu kan. Dan nggak ada yang merasakan jalanan basah. Jadi tinggal bekas-bekasnya aja udah mau mengering gitu kan. Tinggal air mau ngering gitu bekasnya. Airnya udah nggak ada.
tetap si B nggak terima, disumpel lah itu saluran si A pakai semen. Bayangin, disumpel permanen. Padahal si A nih, menurut si A itu kan lagi tanggal tua ya, lagi tanggal tua. Dia si A ini berencana ya, si A ini udah berusaha meminimalisir masalah gitu ya, dengan pagi-pagi buta tuh, supaya orang enggak terganggu, enggak ngerasain ada aliran air gitu kalau siang apa sore gitu kan. Nah, dia udah berusaha tuh si A meminimalisir masalah. Nah, si A juga berencana ketika suaminya gajian, dia mau mindahin kerannya. Itu kan kerannya posisinya di depan. Dia mau pindahin ke kanan yang ada tanah lega, yang bisa niatnya mau nyuci di situ. Jadi airnya buang ke tanah. Kan lumayan juga ya buat Bapak, ada air yang menyerap gitu ke tanah. Itu kan bagus juga sebenarnya, ada air menyerap gitu. Terus mau dibikin tempat cucian kira-kira 1x2 apa 1x1 khusus buat nyuci lah, sama kerannya dipindahin ke samping. Nah itu kan nggak cukup 100.000 kan ya, hebelnya, semennya, terus ya 200.000. Namanya tanggal tua ya, intinya tanggal tua lah ya kan. Intinya dia ya, si A ini niat kalau suaminya gajian kerannya buat dipindah apa. Kan si A juga punya akal, punya nurani ya kan ya, punya otak lah. Walaupun dia selai ngadepinya, tapi kan orang beragama, orang beriman juga pengennya yang benar kan. Nah udah si A juga ngerti, udah dikomplain. Ternyata belum seminggu, mau genap seminggu, udah disumpel duluan secara permanen. Entah si B nya sendiri, entah siapa, entah ngurus orang. Pokoknya yang edukasinya itu sama kayak riba ya. Yang terlibat, yang punya ide nyumpel, yang aku mau sampaikan edukasinya, yang punya ide nyumpel secara permanen, yang nyumpel melesterin pakai semen, ya kan, sesungguhnya dia sedang menyumpal atau bikin mampet rezekinya sendiri. Kalau nggak turun ke dia, ke yang nyumpal, turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke cicitnya, itu udah pasti. Padahal kalau sabar sedikit aja, pastikan itulah manusia ya, ngerinya, lebih ngeri daripada iprit. Iya silakan Pak. Ya. Nah, itu dia guys, edukasinya seperti itu ya. Jadi setiap kalau waktu aku di perumahan tuh, aku buang bukan itu, nggak ada yang komplain, bapak-bapak kayak tetangga siapa. Dan itu cukup sering tuh ya, namanya nyuci biasa seminggu sekali, seminggu 2 kali, pokoknya bertahun-tahun tuh di perumahan nggak pernah ada yang komplain. Ya kan, ke jalan aspal begitupun tetangga, air tetangga yang ngalir ke jalan, aku selai aja. Kalau jalan ya tinggal angkat angkat rok, angkat celana, terus jalan pelan-pelan kan gitu ya. Nah si A ini tinggal di kampung kan, dikomplain gitu. Iya, si A nya disangka polos kali, disangka dodol kali ya. Dia yang komplain bilangnya pada apaan, pada tetangga belakangnya kan jauh, tetangga yang sana juga jauh. Pokoknya intinya nggak rela itu air yang berasal dari saluran si A itu ngelewati jalan umum ya gitu. Akhirnya begitu ya. Nah si A nih berusaha positif thinking aja, ya udah, orangnya tuh selalu berusaha positif thinking ya kan. Satu, dia juga punya keyakinan segala perbuatan akan kembali ke yang bersangkutan, seperti itu. Nah si A juga positif thinking, wah mau bakal dapat rezeki kayak apa nih katanya gitu, ya kan ya. Intinya begitu guys gitu, lain orang lain tempat. Jadi kita yang waras ya udah diem, solusinya tuh diem, biarin diem ya. Kan yang komplain itu kan usianya lebih tua dari si A gitu kan, udah diem ya kan, diem, pokoknya ngadepinnya tuh diem, no comment, biarin gitu kan. Sesungguhnya sedang menyumpel, sedang bikin mampet rezekinya sendiri, dan rezekinya yang akan kembali ke si A. Jadi kebalik, kan salurannya si A disumpal kan permanen pakai semen ya, itu otomatis rezeki yang nyumpal
itu pindah ke si A gitu. Keberuntungan si yang nyumpel itu pindah ke si A. Keberkahan yang harusnya dia dapat berkah mungkin hari itu pindah ke si A. Pokoknya yang nyumpel harusnya dapat rezeki, harusnya dapat keberuntungan, harusnya dapat keberkahan, itu akan pindah ke si A. Itu kepastian, keniscayaan. Jadi kalau kalian menghadapi hal seperti itu selai aja, diem aja, selai aja ya. Pura-pura on, pura-pura bego, pura-pura bodoh itu lebih baik. Oke, biarin, suka-suka orang mau apa kayak mau biarin gitu kan. Ya udah gitu ya. Bye, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.